In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, welcome back. Reiterum fidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. This is the jungle of Protestantism. Let's see. Kali ini, katekesi pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk bertamasya ke kebakunaikan Protestantisme. Ya, kali ini ada sebuah judul, Drama Calvinis Arminian. Drama Calvinis Arminian. Ketika Protestan berdebat dengan bayangan sendiri. Drama Calvinis Arminian. Ya, kita akan mempelajari kenapa baku naik itu tidak pernah berhenti. Rumah yang pecah oleh cermin. Di suatu sudut sejarah kekristenan berdirilah sebuah rumah baru yang dibangun dengan tergesa. Rumah yang menyebut dirinya kembali kepada Alkitab, tetapi memakai fondasi yang tidak pernah diuji oleh siapapun kecuali pemiliknya sendiri. Rumah itu bernama Protestantisme, dan di dalamnya cermin-cermin dipasang di setiap ruangan. Cermin tafsir pribadi, cermin doktrin pribadi, cermin keyakinan pribadi. Masing-masing penghuni melihat kebenaran melalui pantulan dirinya sendiri. Lalu muncullah dua penghuni paling vokal, Calvinis dan Arminian. Mereka berdua tidak sedang melawan gereja Katolik. Mereka sibuk melawan bayangan yang mereka lihat di cermin itu. Mereka berteriak, menunjuk, dan menuduh. Bukan kepada Roma, tetapi kepada refleksi yang mereka produksi sendiri dari ayat yang sama, kitab yang sama, dan klaim yang sama. Inilah kebenaran yang paling murni. Drama itu bermula dari ambisi yang tampak mulia, ya, membaca firman tanpa campur tangan manusia. Tetapi seperti rumah yang tidak punya pusat gravitasi, tafsir tanpa komunio melahirkan tarikan ke segala arah. Disinilah komedi tragis itu dimulai. Calvinis menyusun Tuhan sebagai arsitek deterministik yang menetapkan segala sesuatu dari kekekalan, sementara Arminian menghadirkan Tuhan sebagai demokrat surgawi yang menunggu pilihan manusia sebelum bertindak. Dua wajah yang tidak pernah muncul dalam tradisi gereja perdana, tetapi lahir dari cermin yang sama. Sola Scriptura, tanpa pembimbing, tanpa tradisi, tanpa otoritas. Ya. Dari kejauhan perdebatan itu tampak seperti pertunjukan teologi. Dekatkan diri sedikit dan terlihat jelas bahwa itu adalah drama rumah tangga. Dua kubu yang berseteru bukan karena perbedaan kitab suci, tetapi karena tidak ada yang memutuskan apa makna kitab suci itu. Ketika gereja Katolik memelihara satu suara para rasul yang utuh dalam tradisi, Protestantisme memilih menaruh megafon di tangan setiap penghuni rumah dan berharap mereka tidak saling berteriak. Ironisnya, mereka kemudian terkejut ketika dua mikrofon yang paling berisik, Calvinis dan Arminian, mengguncang struktur rumah itu sendiri. Mereka berbicara tentang keselamatan, tentang rahmat, dan tentang kebebasan, tetapi masing-masing menyisakan karikatur Tuhan. Satu terlalu kaku, satu terlalu sentimental. Keduanya mengaku membela Injil. Keduanya merasa sedang membersihkan rumah, padahal yang mereka lakukan hanyalah menyapu debu yang mereka buat sendiri. Ya. Ini pengantar dengan gambaran seperti deskripsi seperti ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapapun secara pribadi, ya. Ini deskripsi jujur sebuah fenomena historis. Ketika gereja terputus dari akar rasuli, ia akan terpecah bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh cermin-cermin di dalam rumahnya sendiri. Dan drama Calvinis Arminian hanyalah babak pertama dari opera panjang tersebut. Dan seperti layaknya opera, ini baru overture, pembukaan. Musik sinis yang elegan baru akan mulai terdengar saat kita masuk pada akar masalah. Sola Scriptura, ya, sebuah semboyan yang ingin memurnikan iman, tetapi justru
memecahkan rumah Protestan menjadi ribuan kamar dengan tafsir yang saling melukai. Ya. Nah, mari kita lihat dengan akar masalahnya, sola scriptura dan logika bumerang. Di balik drama Calvinis Arminian, ada satu sumber suara yang selalu dianggap suci tetapi jarang diperiksa dengan jernih, sola scriptura. Slogan ini dijunjung sebagai mahkota revolusi reformasi, tapi mahkota yang dipakai terburu-buru seringkali justru menusuk kepala pemakainya sendiri. Sola scriptura dimaksudkan sebagai pembebasan dari otoritas manusia. Namun apa jadinya ketika otoritas itu digantikan oleh ratusan otoritas pribadi? Protestan mencari Kristus tanpa gereja, dan ironinya mereka menemukan ribuan Kristus menurut masing-masing tafsir. Di atas kertas, sola scriptura terlihat elegan, ya. Dalam praktik, dia menjadi seperti hukum gravitasi yang tidak stabil. Setiap tafsir punya gaya tariknya sendiri, menciptakan galaksi-galaksi doktrin yang berputar tanpa pusat. Calvinis membaca Alkitab lalu menemukan mesin raksasa penetapan kekal. Arminian membaca ayat yang sama lalu melihat ruang deliberasi antara Allah dan manusia. Keduanya kemudian bersumpah bahwa posisi mereka yang paling setia kepada kitab suci. Nah, disinilah logika bumerang muncul. Bumerang itu alat senjata tradisional dari suku Aborigin. Kalau dilempar ke sana, itu barang akan putar kembali. Ketika sebuah sistem mendewakan teks tanpa komunitas rasuli yang menafsir, teks itu menjadi layar kosong yang dapat diisi apa saja. Alkitab memang sabda Allah, tetapi bukanlah buku mandiri. Dia lahir, dihidupi, dan dijaga gereja. Komunitas historis yang menampung jejak Roh Kudus dari abad ke abad. Protestan memutus hubungan itu sambil tetap mengklaim otentisitasnya. Seperti seseorang yang meninggalkan rumah keluarga, tetapi tetap ingin memakai nama keluarga itu. Mereka mengutip Bapak Gereja ketika cocok, lalu mengabaikannya ketika tidak cocok. Ya. Inilah sumber perpecahan, bukan Calvin atau Arminius, tetapi prinsip epistemologis yang memungkinkan keduanya mengklaim Alkitab berkata sambil sampai pada kesimpulan yang saling baku naik, bertentangan. Akal sehat akademik tahu dua posisi yang saling meniadakan tidak mungkin keduanya benar secara penuh. Namun dalam dunia sola scriptura, keduanya bisa hidup nyaman selama mereka berada di sinode yang berbeda. Gereja Katolik memandang fenomena ini sebagai seperti melihat anak muda yang memutus hubungan keluarga lalu bingung sendiri mengapa dia merasa kesepian. Tanpa otoritas rasuli, setiap perdebatan menjadi eksperimen baru. Satu tafsir melahirkan sinode baru, satu sinode melahirkan denominasi baru, dan satu denominasi melahirkan kubu-kubu baru dalam denominasi yang sama. Aneh ya, aneh tapi nyata. Calvinis Arminian hanyalah puncak gunung es, manifestasi teologis dari sebuah prinsip yang tanpa sadar merayakan fragmentasi. Mereka bukan berdebat tentang kebenaran, mereka berdebat tentang siapa paling benar dalam ruang yang tidak punya hakim. Ya. Begitulah sola scriptura bekerja. Dia muncul sebagai pembebas, tetapi bergerak seperti bumerang yang kembali menghantam peluncurnya. Dia ingin memurnikan iman, tetapi justru memecah-mecah tubuh Kristus menjadi versi-versi mini yang saling menuding. Jadi masalahnya bukan di teks, masalahnya adalah sistem yang menolak tubuh eklesial yang menjaga teks tersebut. Tanpa gereja, kitab suci menjadi medan duel para penafsir yang merasa dipimpin roh. Meskipun roh yang satu tidak mungkin memproduksi dua doktrin yang saling meniadakan, saling menihilkan, saling mengeliminasi, baku naik. Pertempuran Calvinis dan Arminian adalah hasil alami dari logika bumerang tersebut. Ruang di mana tafsir menjadi senjata, bukan tradisi. Di mana kesalahan retoris mengalahkan kebijaksanaan historis, dan di mana gereja tanpa pusat hanya bisa bergerak dengan suara paling keras, bukan suara yang paling benar. Jadi sesudah memahami akar epistemologi ini,
epistemologis ini, kita dapat masuk ke babak berikutnya, karikatur teologis yang lahir dari dua kubu terbesar Protestan. Babak ketika Tuhan dipaksa memilih salah satu dari dua wajah yang bertolak belakang, saling bertolak belakang. Dua wajah yang tidak pernah dianugerahkan oleh gereja yang berdiri sejak abad pertama. Mari kita lihat wajah pertama. Calvinis, Tuhan sang determinator, manusia sang figuran. Di panggung teologi Protestan, kubu Calvinis tampil dengan gaya khas, nada berat, wajah tegang, dan keyakinan bahwa mereka itu memegang blueprint cetak biru ilahi paling purba. Ya, segala sesuatu sudah dekret. Mereka mengangkat konsep predestinasi tinggi-tinggi seperti pedang Excalibur atau seperti kelewang timur. Seakan-akan ayat-ayat Paulus hanya menunggu mereka untuk dihidupkan kembali melalui 5 huruf keramat. TULIP, tulip. Masalahnya sederhana, ketika sebuah doktrin diringkus menjadi akronim bunga, jangan heran kalau yang tumbuh kemudian adalah kebun masalah. Kenapa dijadikan bunga? Calvinisme memulai dengan premis yang terdengar tegas, Allah berdaulat mutlak, lalu berjalan beberapa langkah melampaui batas aman metafisika tradisi. Ya, manusia tidak memiliki kontribusi apa-apa. Dan sebelum tiba di tikungan berikutnya, mereka menyimpulkan bahwa sejak kekekalan Allah telah mengukir 2 daftar, yang selamat dan yang binasa. Tidak berdasarkan respon manusia, bukan juga berdasarkan pengetahuan Allah tentang masa depan, melainkan berdasarkan keputusan murni yang tidak terbaca. Dari sudut pandang Katolik, gagasan ini seperti menonton drama kosmik yang mengenakan topeng tragedi Yunani. Tuhan menjadi arsitek total yang menulis naskah, menetapkan pemeran utama dan figuran, mengatur adegan, dan menentukan akhir cerita. Sementara manusia sekedar menjalankan skenario yang sudah selesai ditulis sebelum dunia dijadikan. Boneka pencet semua. Nah, sisi karikaturnya terlihat jelas. Tuhan digambarkan seperti algoritma ilahi, memasukkan input kehendak, memprosesnya melalui mesin ketetapan predestinasi, dan mengeluarkan output keselamatan. Doa menjadi semacam formalitas liturgi karena apapun hasilnya sudah diputuskan. Jadi coba tanya kepada mereka Calvinis, untuk apa berdoa? Kehendak manusia menjadi bayangan belaka seperti boneka kayu yang diberi ilusi gerak. Boneka pencet, bukan? Ini kata-kata muncul dari orang Calvinis sendiri. Ironinya, para Calvinis selalu menolak gambaran ini. Mereka berkata, kami bukan robot, kami bertanggung jawab. Namun dalam skema determinisme keras, tanggung jawab moral hanyalah ilusi yang dipertahankan demi estetika etis. Sistem ini mengklaim keagungan Allah, tetapi mengorbankan martabat manusia yang justru dijunjung gereja sejak abad pertama. Manusia sebagai imago Dei yang sungguh-sungguh bisa merespons rahmat. Ya, dan di sini sinisme akademik perlu berbicara jujur, ya. Jika keselamatan adalah lotre kekal yang digariskan sebelum dunia ada, maka seluruh panggilan pertobatan dalam kitab suci menjadi dekorasi panggung. Hampir seluruh tradisi gereja perdana dari Ignatius Antioquia, Irenaeus, sampai Agustinus tidak pernah mengajar determinisme seperti ini. Gereja kuno berbicara tentang rahmat yang mendahului, menguatkan, dan menyempurnakan kebebasan. Calvinisme berbicara tentang rahmat yang menggantikan kebebasan. Sementara itu, Calvinis menuduh Katolik pelaku kerjasama dengan rahmat, padahal justru kooperasi ilahi manusia itulah yang menjadi warisan gereja purba. Dalam visi Katolik, rahmat Allah tidak memadamkan manusia, dia mengangkatnya. Dalam visi Calvinis, rahmat seperti gelombang besar yang menyapu seluruh pantai dan memindahkan manusia tanpa mereka sadari. Nah, yang paling ironis adalah klaim Calvinis bahwa mereka memegang ajaran rasuli tentang
predestinasi. Tapi seluruh Bapak Gereja menolak model determinisme total. Agustinus yang paling sering diseret ke kubu mereka justru menegaskan kebebasan yang ditopang rahmat, bukan dihapus rahmat. Tradisi Katolik melihat keselamatan sebagai simfoni antara Allah dan manusia. Calvinisme menjadikannya monolog tunggal. Nah, dalam komedi teologis yang sedang kita bedah ini, kubu Calvinis tampil sebagai pemeran yang ingin menampilkan Allah sepenuhnya berdaulat, namun tanpa sadar melahirkan Tuhan yang tampak jauh lebih kecil dari Allahnya gereja purba. Tuhan yang tidak berani menciptakan manusia bebas, sehingga memastikan sejarah lewat sistem prediksi abad kekal. Drama ini belum selesai ya. Ini panggung yang satu. Di sisi lain panggung berdiri Arminian yang menolak determinisme, lalu berbelok ke arah yang tidak kalah ekstrimnya. Kedua kubu ini saling memantulkan wajah Tuhan yang retak, ya, dan gereja Katolik sudah melihat karikatur ini sejak awal. Drama berlanjut. Ya. Kita akan menampilkan sisi lain dari fragmentasi karena menolak otoritas gereja ini. Mari kita lihat Arminian sisi berikutnya. Tuhan sang demokrat, manusia sang legislator keselamatan. Kalau Calvinis menciptakan Tuhan yang serba menetapkan, Arminian melangkah ke panggung dengan wajah cerah seperti aktivis yang membawa papan bertuliskan kebebasan manusia adalah inti Injil. Mereka masuk seperti kelompok oposisi yang ingin menyeimbangkan kekuasaan ilahi, tapi ujung-ujungnya menjadikan Tuhan mirip pejabat yang harus menunggu tanda tangan manusia sebelum kebijakan keselamatan bisa dijalankan. Nah, dalam skema Arminian klasik, Allah merancang keselamatan universal, tetapi manusia menjadi faktor penentu. Allah menyediakan rahmat awal, tetapi keputusan final ada pada kehendak bebas. Dari sudut pandang Katolik, konsep ini tampak seperti koreksi terhadap determinisme Calvinis. Tapi konsep ini begitu takut kepada otoritarianisme ilahi sehingga berbalik jatuh ke jurang yang lain. Tuhan yang terlalu manusiawi, terlalu reaktif, terlalu tunduk pada kebebasan ciptaannya. Arminian menuduh Calvinis menjadikan manusia robot, dan ironisnya mereka sendiri menciptakan Tuhan yang tampak seperti birokrat rohani yang menunggu surat persetujuan dari makhluk ciptaan. Dalam beberapa versi populer, Allah tampak tidak berdaya di hadapan keputusan manusia. Seakan-akan keselamatan adalah negosiasi yang tertunda. Kalau Calvinisme menghapus kebebasan manusia demi rahmat, Arminianisme mengorbankan rahmat demi kebebasan. Nah, jadi di sini kelihatan kebakunaikan mereka dan sangat jelas untuk dihindari. Arminian menampilkan Tuhan yang menghormati kebebasan manusia, tetapi ini sering dipahami secara sentimental, bukan metafisis. Alih-alih melihat rahmat sebagai tenaga yang memberdayakan kehendak, mereka justru menaruh seluruh beban keselamatan di pundak manusia. Bagaimana rahmat itu yang memberdayakan kehendak manusia itu diberikan seutuhnya, sepenuhnya kepada manusia, tepat pada saat momen keputusan tersebut. Ya. Nah, gereja perdana tidak pernah mengajar versi seperti ini. Konsili Orange tahun 529 menolak kedua ekstrim, rahmat yang menelan kebebasan maupun kebebasan yang mendahului rahmat. Tetapi Arminianisme modern beroperasi seakan-akan gereja tidak pernah ada. Mereka menciptakan Tuhan yang membuka kesempatan tapi tergantung pada pilihan manusia. Seolah-olah Allah berproses dalam ketidakpastian. Apakah si A akan bertobat? Apakah si B akan percaya? Tuhan menunggu jawaban. Ini bukan teologi rasuli ya. Ini drama romantis. Nah, ketika ditekan soal konsekuensi, para Arminian umumnya memberikan dua jawaban yang sama-sama problematis. Yang pertama, Allah hanya mengetahui kemungkinan-kemungkinan, possibilities.
maka Allah bukan lagi Maha Tahu. Yang kedua, Allah mengetahui masa depan, tetapi pengetahuan itu tidak menentukan. Maka manusia bebas, tetapi bebas dalam dunia yang sudah dilihat seluruhnya. Sebuah paradoks yang menguap pada pemeriksaan logis. Jadi mereka ini berusaha untuk menyelamatkan kebebasan manusia, tetapi memaksa Allah menyusup supaya kesempatan memilih tetap murni dan tidak tersentuh oleh rahmat yang terlalu kuat. Nah, ini semacam kompromi yang baik di dalam drama, tetapi absurd dalam metafisika. Coba bandingkan dengan pandangan Katolik. Gereja tidak menempatkan Allah dan manusia sebagai dua kekuatan yang saling merebut ruang. No. Allah tidak mengancam kebebasan manusia, Dia menyempurnakannya. Rahmat tidak meniadakan kehendak. Rahmat menyembuhkan kehendak. Kebebasan tidak mendahului rahmat. Kebebasan dilahirkan oleh rahmat. Misteri keselamatan bukan duel kekuatan, melainkan persatuan yang saling meneguhkan. Nah, dan Arminianisme kehilangan semua itu. Arminianisme itu tidak ingin Allah menjadi diktator, tetapi berakhir dengan menciptakan Allah yang tunduk pada suara terbanyak. Ya, Allah demokratis, tetapi teologi itu bukan pemilu. Nah, di hadapan ekstrim Calvinis, Arminian itu tampak masuk akal, tetapi ekstrim yang satu tidak menyembuhkan ekstrim yang lain. Dua-duanya hanya cermin retak dari satu sumber masalah, menyingkirkan tradisi dan magisterium, sehingga Alkitab menjadi arena duel tafsir. Kalau Calvinis menciptakan Tuhan yang terlalu tinggi untuk disentuh, Arminian menciptakan Tuhan yang terlalu mudah dinegosiasi. Keduanya sama-sama karikatur dari Allah sejati yang dikenal gereja, Allah yang maha kuasa. Ya, butirnya adalah kasih, bukan mekanisme. Allah yang menghormati kebebasan manusia, ya, tapi kebebasan itu lahir dari rahmat, bukan dari otonomi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa duel Calvinis Arminian bukanlah pertarungan teologi terbaik Protestan. Ini sekedar tarik tambang di rumah yang kehilangan fondasi. Dan tali itu terus ditarik sampai keduanya terjerembab dalam karikatur yang mereka ciptakan sendiri. Good job. Baku naik sendiri kan? Jadi ada drama tanpa sutradara ketika dua tafsir ini menjadi dua gereja. Nah, kalau dua kubu ini hanya berbeda nuansa, mungkin drama Calvinis Arminian bisa dibahas sebagai variasi spiritual kalau bedanya beda nuansa doang, perbedaan kecil. Tetapi sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius. Keduanya tidak hanya berdebat, keduanya mendirikan gereja masing-masing. Perbedaan tafsir berubah menjadi institusi. Institusi berubah menjadi identitas. Identitas berubah menjadi tameng apologetik. Inilah tragedi Protestan. Tafsir melahirkan komunitas, bukan komunitas yang menguji dan menuntun tafsir. Drama ini tidak punya sutradara, tidak ada magisterium, tidak ada pusat rasuli, tidak ada ruang final untuk memutuskan mana yang sebenarnya diajarkan para rasul, ya, Arminian atau Calvinis. Akibatnya panggung Protestan beroperasi seperti teater improvisasi. Setiap pemain menentukan adegan sendiri, lalu menyebut improvisasinya sebagai kepemimpinan Roh Kudus. Ketika adegan saling bertabarkan baku naik satu sama lain, solusi yang muncul bukan konsili, tetapi pemisahan. Bukan koreksi, tetapi mendirikan gedung teater baru. Sejarah ikut mencatat ritmenya. Tahun 1610, Arminianisme menantang Calvinisme. 1618 sampai 1619, Sinode Dordrecht mengutuk Arminian dan menetapkan tulip. Sesudahnya, Arminian membuat gereja sendiri. Lalu muncul variasi Wesleyan, Methodist, Holiness, Pentecostal. Semua membawa tafsir lebih bebas daripada yang sebelumnya. Di sisi lain, Calvinis sendiri pecah menjadi Presbyterian, Reformed Baptis, Reformed Karismatik, dan puluhan versi minor. Mereka masih saling menuduh tidak konsisten. Yang satu dianggap terlalu dekat dengan Arminianisme, yang lain dianggap terlalu dekat dengan fatalisme. Ini pemandangan yang hanya lahir ketika gereja tidak lagi memiliki tubuh.
Ketika keutuhan rasuli digantikan oleh ruang debat, maka tafsir berubah menjadi sekat dan sekat berubah menjadi denominasi. Mereka menyanyi mazmur yang sama, tetapi nadanya berbeda-beda. Tidak ada partitur tunggal yang mengikat harmoni. Hanya ada kitab yang sama, dibaca dalam ritme yang berbeda. Jadi Protestan bukan terpecah karena dosa manusia, tapi karena sistem yang membenarkan perpecahan sebagai konsekuensi sah dari tafsir sola scriptura. Ya. Konsekuensi sah dari tafsir itu sendiri. Ya. Sola scriptura, slogan yang tidak jelas itu tetap dipakai sebagai tameng. Sola scriptura itu sebenarnya melahirkan sola ecclesia pribadi. Pertarungan Calvin Arminius itu contoh paling mencolok. Dua posisi yang merasa diri paling alkitabiah, tapi keduanya lahir dari ketidakmampuan sistem itu sendiri menjaga keutuhan. Bukan? Di sini gereja Katolik menjadi kontras yang terlalu jelas untuk diabaikan. Gereja bukan ruang debat, tetapi tubuh yang memelihara memori rasuli. Gereja tidak menutup kemungkinan teologis, dia menuntunnya. Ya. Dia tidak membungkam diskusi, tapi dia mengarahkan, menimbang, dan menyatukannya. Ketika ada konflik besar dari Kristologi Nicea sampai kehendak bebas Oranye, Konsili Oranye, gereja tidak memecah diri menjadi denominasi baru. Gereja membuat keputusan bersama. Bandingkan dengan Protestan, setiap konflik teologi adalah alasan mendirikan gereja baru. Drama Calvinis Arminian menelanjangi kenyataan ini. Calvinis berkata Arminian menggulingkan kekuasaan Allah, sementara Arminian membalas bahwa Calvinis itu menghancurkan moralitas manusia. Keduanya tidak salah dalam kritiknya, keduanya sedang menuduh luka yang sama. Sistem tanpa pusat, tanpa otoritas, tanpa tradisi. Sistem yang menyerahkan seluruh beban eklesial kepada tafsir pribadi. Jadi, ketika teologi tidak lagi memiliki sutradara, pemeran-pemerannya akan saling menabrak, baku naik satu sama lain, dan lakonnya berubah menjadi kaos, kekacauan. Setiap kubu yakin sedang memperbaiki panggung, tetapi justru membuat lebih banyak retakan. Fragmen itu bertambah, membelah, dan terus berkembang menjadi struktur baru yang semakin jauh dari akar rasuli. Inilah alasan mengapa drama Calvinis Arminian itu bukan sekedar perbedaan pendapat. Ini gejala dari rumah yang kehilangan fondasi. Dan semakin dipertahankan, semakin tampak bahwa keduanya hanyalah dua kubu yang naik panggung tanpa naskah. Improvisasi banget. Memaksa Alkitab menjadi skrip yang menyesuaikan diri dengan karakter mereka masing-masing. Ya, pada akhirnya drama tanpa sutradara hanya melahirkan aktor yang semakin yakin akan kebenaran perannya sambil melupakan cerita utuh yang seharusnya mereka tampilkan. Ya, karena terlalu banyak berimprovisasi, akhirnya rupa cerita utuhnya. Ya. Nah, ada kerapuhan teologis di sini, ya, kerapuhan teologis. Keselamatan menjadi perselisihan metafisika murahan. Ketika gereja Katolik berbicara tentang keselamatan, yang tampil adalah simfoni, rahmat yang mendahului, kebebasan yang merespons, dan kasih yang membentuk perjalanan. Gereja tidak mereduksi misteri ini menjadi rumus, karena keselamatan bukan angka, bukan statistik, bukan algoritma. Keselamatan adalah partisipasi manusia dalam hidup Allah. Realitas yang lebih luas daripada segala pola pikir sekuler atau mekanisme filosofis. Tapi dalam ruang Protestan, khususnya pertarungan Calvinis Arminian, keselamatan dikemas menjadi perselisihan metafisika murahan. Dua kubu saling melempar slogan seakan-akan keselamatan manusia adalah proyek teknik sipil. Satu kubu menganggap struktur bangunannya terlalu besar untuk disentuh manusia. Kubu yang lain merasa struktur yang sama terlalu lentur sehingga harus ditegakkan oleh keputusan manusia. Kedua-duanya jatuh pada reduksi teologis yang mencoreng wajah Injil. Nah, mari kita lihat. Calvinis itu rahmat yang menghapus manusia. Bagi Calvinisme deterministik, keselamatan adalah drama tunggal
di mana Allah melakukan segalanya, sementara manusia menjalankan peran dengan skrip yang sudah ditulis dari kekekalan. Rahmat tidak membangkitkan kebebasan manusia, rahmat menggantikan kebebasan itu. Nah, tanggapan manusia hanya kosmetik. Segala sesuatu sudah ditentukan sebelum tirai drama dibuka. Ini bukan teologi Agustinus, ini juga bukan iman para rasul. Ini sekedar metafisika deterministik yang memakai bahasa kitab suci demi melegitimasi sistem tertutup yang tidak pernah diajarkan oleh gereja kuno. Itu dari Calvinis ya. Arminian lain lagi, kebebasan yang mengurangi Allah. Arminianisme mencoba melarikan diri dari determinisme, tetapi langkahnya berbelok terlalu jauh, sampai-sampai menghasilkan gambaran Tuhan yang seperti pemimpin rapat yang menunggu voting. Kebebasan manusia tidak lagi dilihat sebagai buah rahmat, tapi menjadi syarat mutlak yang bahkan Allah harus hormati, meski harus membayar dengan pengurangan kedaulatannya. Ini bukan teologi konsili, ini bukan tradisi patristik. Ini adalah sentimentalitas modern yang menyamar sebagai doktrin kuno. Jadi pertengkarannya adalah bahwa kedua kubu ini menjadi panggung yang retak. Keduanya berbicara tentang rahmat, keduanya mengutip ayat tentang kehendak bebas, dan keduanya saling menuduh telah merusak Injil. Tapi yang ironis, keduanya merasa benar dalam mengkritik satu sama lain. Calvinis benar bahwa Arminianisme terlalu menekankan manusia, Arminian benar bahwa Calvinisme mencoreng wajah Allah, dan Gereja Katolik benar ketika mengatakan dua kubu itu hanya melihat setengah kebenaran dan membangun doktrin lengkap dari separuh kepingan puzzle. Ya. Jadi ketika keselamatan dipaksa masuk ke dalam dua kerangka ekstrim, misteri yang luas itu menjadi karikatur. Ini seperti memaksa laut untuk masuk ke dalam dua botol kaca. Satu botol diberi label total depravity, botol yang lain diberi label free will. Lalu keduanya saling mengklaim sebagai laut sejati. Gereja Katolik tidak pernah membatasi keselamatan dalam dua kubu sempit seperti ini. Dari Paulus sampai Agustinus, dari Konsili Orange sampai Trente, gereja selalu menegaskan manusia sungguh bebas, Allah sungguh berdaulat, rahmat mendahului segala sesuatu, tetapi kebebasan itu bukan ilusi. Ini bukan kompromi murahan, ini bukan jalan tengah, ini adalah kesadaran metafisis yang matang, buah kontemplasi gereja dari abad ke abad. Sementara Protestan terjebak dalam beban sistemnya sendiri. Kedua kubu, Calvinis Arminian, sebenarnya terjebak dalam logika sistemik yang lahir dari keputusan awal reformasi, memutus hubungan dengan tradisi. Ketika tradisi hilang, setiap kubu mencari konsistensi internalnya sendiri. Dan dari situ muncul dua ekstrim yang semakin menjauh dari gereja rasuli. Drama Calvinis Arminian tidak mencerminkan kedalaman teologi, justru menampilkan dangkalnya struktur Protestan. Keselamatan yang seharusnya menjadi misteri rahmat berubah menjadi perebutan formula. Doa berubah menjadi perdebatan, misteri berubah menjadi matematika, kasih berubah menjadi kategori logis. Calvinis dan Arminian sama-sama mengklaim diri sebagai pewaris Injil murni, padahal keduanya hanya mewarisi keterputusan yang melahirkan drama itu sendiri. Jadi saudara-saudari, keselamatan itu bukan duel, keselamatan bukan negosiasi, keselamatan bukan determinisme, keselamatan bukan voting. Keselamatan adalah perjumpaan manusia dengan Allah dalam rahmat yang mengubah, membangkitkan, dan membentuk kebebasan sejati. Dan hanya gereja dengan tradisi rasuli dan kesatuan doktrinalnya yang mampu memelihara misteri itu dari reduksi ekstrim. Protestan mencoba memahaminya tanpa fondasi itu, dan yang lahir hanyalah pertengkaran tidak berujung antara dua karikatur teologis yang saling memakan satu sama lain. Jadi menarik. Tapi mari kita lihat, gereja Katolik
rumah yang tidak terbelah. Jadi ya, kita sudah menyaksikan kan drama Calvinis Arminian yang bising, riuh, tapi kehilangan pusat. Kita perlu menatap bangunan lain, bangunan yang berdiri sejak abad pertama, yang lantainya disemen oleh darah para martir, yang atapnya dibangun oleh tangan para rasul. Bangunan itu bukan teater, dia rumah. Rumah yang temboknya tidak berubah-ubah sesuai dengan musim debat. Rumah yang tidak memantulkan bayangan retak karena dia tidak dibangun dari cermin, tetapi dari tubuh yang hidup. That is Catholic Church, gereja Katolik. Nah, di dalam rumah ini, keselamatan tidak direduksi menjadi rumus. Misteri tidak dipaksa masuk ke dalam kotak. Allah menentukan segalanya atau manusia memutuskan segalanya. Di sini, di rumah ini, rahmat bukanlah algoritma dingin Calvinis, dan kebebasan bukanlah sentimentalitas rapuh Arminianisme. Gereja melihat keselamatan sebagaimana para rasul mewahyukannya, sebagai perjumpaan antara Allah dan manusia dalam tarian rahmat yang memulihkan, bukan dalam mekanisme yang memaksa atau menunggu. Jadi di sini rahmat yang membebaskan, bukan menghapus. Nah, dalam gereja, rahmat Allah tidak pernah dipahami sebagai kekuatan yang menelan manusia. Rahmat Allah itu tenaga yang menyembuhkan kehendak yang terluka, menegakkan martabat manusia, memperkuat kebebasan sehingga manusia mampu merespon panggilan Allah. Rahmat bukan substitusi, tetapi sinergia, kerjasama ilahi manusia yang sudah diajarkan sejak Konsili Orange dan diteguhkan di Trente. Rahmat mendahului, mengiringi, dan menyempurnakan kebebasan. Di sini tidak ada determinisme, tidak ada Allah pasrah menunggu keputusan manusia. Ada. Di sini ada karikatur. Ya, yang ada adalah harmoni. Jadi di sini kebebasan yang ditopang, bukan diabaikan. Gereja menolak determinisme karena dia menyalahi martabat manusia sebagai gambar Allah. Gereja menolak voluntarisme ekstrim karena dia mematahkan teologi rahmat. Gereja menolak kedua ekstrem ini bukan karena ingin jalan tengah, tapi karena rahmat dan kebebasan adalah dua sisi dari satu misteri yang sama dalam karya keselamatan. Ya. Jadi kalau Calvinisme memberhalakan kedaulatan, Calvinisme itu berhala kedaulatan. Ya, dengan kata lain sebenarnya haus kekuasaan. Calvinisme itu memberhalakan kedaulatan. Gereja mengembalikan kedaulatan kepada wujud mulianya, cinta yang menopang kebebasan ciptaan, bukan kekuasaan yang menyiadakannya. Kalau Arminianisme memberhalakan kebebasan, gereja mengembalikan kebebasan kepada akarnya, rahmat sebagai nafasnya, bukan otonomi sebagai asalnya. Nah, tradisi Rasul ini memelihara harmoni selama 2 milenium. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ada alasan mengapa gereja Katolik tidak ikut tenggelam dalam ribuan denominasi. Gereja tidak hidup dari tafsir pribadi. Gereja tidak dibangun dari ayat yang diambil keluar konteks. Gereja tidak menari mengikuti opini zaman. Dia berdiri di atas tradisi apostolik, warisan hidup para rasul yang selalu menjadi kompas dalam memahami kitab suci. Nah, tradisi ini bukan ide museum ya. Dia adalah memori hidup gereja, the living memory. Pengetahuan kolektif yang dibentuk oleh bapak-bapak gereja dari abad ke abad. Nah, ketika Protestan berdebat tentang siapa benar, Calvinis atau Arminian, gereja hanya tersenyum. Karena perdebatan itu sudah selesai sejak 1500 tahun sebelum Luther lahir. Gereja telah mensintesiskan rahmat dan kebebasan dalam teologi yang utuh, tanpa harus memecah diri. Ya, dan di sini ada peranan konsili di mana tempat misteri dirawat, bukan diperdebatkan. Perbedaan pendapat dalam gereja tidak melahirkan denom baru. Ketika terjadi konflik serius, Nicea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, gereja berkumpul, berdoa, berdiskusi, dan memutuskan bersama. Bukan dengan voting populis, bukan dengan tafsir individu, dan bukan dengan keinginan kuat satu kubu, tetapi dengan kesadaran bahwa
Roh Kudus hadir dalam tubuh gereja dan memimpin seluruh komunitas, bukan hanya beberapa teolog terkenal. Inilah yang tidak dimiliki Protestan. Bukan Alkitabnya, tetapi tubuh yang menafsir Alkitab. Bukan ayatnya, tetapi warisan makna ayat itu. Bukan semangatnya, tapi kesatuan yang menjamin bahwa semangat itu tidak berubah menjadi fanatisme. Nah, ini di rumah yang utuh, misteri tidak bisa direduksi. Rahmat tetap rahmat, kebebasan tetap kebebasan. Allah tetap maha kuasa, manusia tetap bertanggung jawab. Keselamatan tetap misteri ketuhanan, misteri ketuhanan yang menyelamatkan, bukan proyek filsafat yang dipreteli oleh tafsir ekstrem. Gereja tidak pernah merasa perlu menciptakan versinya sendiri tentang Allah, karena gereja tidak sedang mencari doktrin baru. Gereja menjaga yang sudah diberikan oleh para rasul. Karena itu, gereja tidak terjerumus dalam karikatur Calvinis atau sentimentalitas Arminian. Gereja tidak memilih ekstrim, gereja memilih kebenaran. Dan kebenaran itu selalu lebih besar daripada akronim bunga atau slogan kebebasan. Gereja Katolik adalah rumah yang tidak terbelah. Dia tidak berdiri karena tafsir tunggal. Dia berdiri karena Roh Kudus yang menjaga kesatuan sejak hari Pentakosta. Disinilah drama Protestan terlihat paling jelas. Dua kubu berebut panggung, sementara rumah sejati tetap berdiri kokoh, memeluk misteri keselamatan yang mereka paksakan menjadi rumus. Jadi, ya, kita sudah tahu kan kebakunaikan di kalangan Protestan. Ya, dan kenapa drama ini tidak pernah bisa selesai tanpa kembali ke rumah rasuli. Ya, cermin yang memantulkan ketidakstabilan internal. Jadi ini kan tadi kita pakai analogi sebagai drama kan, jadi tampil dua tokoh, Calvin dan Arminian. Jadi dramanya sudah selesai dan sekarang tirainya ditutup. Nah, ketika tirai ditutup, panggung Protestan menyisakan dua aktor yang masih berteriak. Masing-masing mengacungkan ayat sebagai pedang. Calvinis menyanyikan lagu kedaulatan mutlak. Arminian membalas dengan balada kebebasan absolut. Dua-duanya yakin memegang kebenaran Alkitab. Dua-duanya mengklaim suara Roh Kudus. Dan dua-duanya saling menuduh sedang merusak Injil. Nah, di balik semua itu ada sebuah pola yang lebih tua dari semua perselisihan mereka. Ketidakstabilan internal yang lahir dari sistem yang memutus diri dari tubuh yang seharusnya menafsirkan kitab suci. Jadi drama Calvinis Arminian itu bukan kecelakaan sejarah. Itu adalah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan dari prinsip epistemologis yang rapuh. Ketika setiap individu diberi hak mutlak untuk menafsir kitab suci tanpa pusat rasuli, maka keanekaragaman bukan lagi kekayaan. Itu sudah berubah menjadi hutan belantara doktrin, tempat setiap pohon berakar pada interpretasi masing-masing. Calvinis menegakkan benteng kedaulatan, lalu terperangkap di dalam benteng itu. Arminian membuka pintu kebebasan selebar mungkin, lalu tenggelam dalam sentimen yang mereka ciptakan sendiri. Keduanya berdiri di sisi berlawanan dari satu jurang yang sama. Jurang yang digali pada tanggal 31 Oktober 1517 ketika otoritas gereja dipatahkan dan diganti dengan keyakinan bahwa teks bisa menafsir dirinya sendiri dengan bantuan retorika manusia. Gereja Katolik tidak memandang dua kubu itu dengan kemarahan, melainkan dengan kejelasan historis. Gereja sudah melihat semua ekstrim itu sebelum drama ini terjadi. Gereja sudah lihat semua itu. Ada determinis stoik, voluntaris pelagian, spekulator gnostik, rasionalis dari semi-Arian. Gereja sudah mengatasi mereka semua melalui konsili, tradisi, dan kebijaksanaan para bapa gereja. Ya. Gereja tidak pernah memecah diri setiap kali terjadi ketegangan teologis. Gereja memurnikan, bukan memfragmentasi. Dan jujur saja, Protestan tidak punya mekanisme ini.
Tanpa sutradara, setiap aktor menjadi pusat lakon. Tanpa rumah, setiap kamar menyebut dirinya gedung teater. Nah, dalam cermin itu, cermin yang besar yang memantulkan kembali pecahan kepingan-kepingan Protestantisme, drama Calvinis Arminian itu hanya bayangan. Bayangan dari tubuh yang tercerai-berai, bayangan dari sistem yang kehabisan daya pelekat, bayangan dari iman yang kehilangan penafsir rasuli. Dan gereja Katolik memang bukan rumah sempurna, tetapi dia tetap rumah yang hidup, yang menyatu, yang belajar dari sejarahnya, dan yang memiliki pusat gravitasi teologis yang tidak berubah-ubah. Di dalam rumah ini, gereja Katolik, misteri keselamatan tidak dijadikan duel logika, tetapi ruang ziarah di mana rahmat dan kebebasan menyatu dalam harmoni ilahi. Kalau drama Protestan ingin menemukan akhirnya, maka akhir itu bukan di dalam Calvinisme, bukan di dalam drama Arminianisme, dan bukan juga di dalam varian Protestan yang akan lahir besok pagi lagi. Ya, nanti besok pagi ada lahir denom baru lagi. Akhir dari drama Protestan itu ada di dalam rumah yang tidak terpecah, rumah yang tetap memelihara memori para rasul, rumah yang sejak awal menjaga misteri keselamatan tanpa mereduksinya menjadi slogan. Jadi cermin yang kita lihat dalam rumah itu memantulkan semuanya. Jadi jelas bahwa Calvinis dan Arminian tidak sedang berdebat tentang Injil, tetapi mereka berdebat tentang bayangan yang mereka ciptakan dari Injil. Dan bayangan tidak pernah akan menang dari cahaya. Drama selesai, cahaya tetap tinggal, rumah tetap berdiri, Patrice Allegro terus ngomong. Keep calm and stay away from Protestantism.